Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Cerita ini diawali ketika kabut masih tebal menggantung di atas lembah ketika suara takbir subuh menggema lirih dari masjid kecil di pinggiran desa Sukaratu. Desiran angin dari hutan pinus di utara membawa aroma tanah basah yang belum mengering sejak hujan semalam. Jalan setapak dari batu-batu tua tampak licin, seolah sengaja menolak langkah siapapun yang hendak melewatinya. Di tengah bayangan kabut itu, seorang lelaki parubaya berjalan tertatih dengan bungkusan lusuh di punggungnya. Namanya Rahmat. Mantan prajurit yang dulu dikenal tegas dan disegani, kini tubuhnya tampak ringkih, wajahnya penuh gurat waktu dan luka yang belum benar-benar sembuh. Ia tidak pulang sejak 20 tahun lalu. Hari ini, ia kembali. Tapi bukan untuk menyapa, melainkan untuk memenuhi janji yang ia buat pada tanah tempat ia pertama kali mengenal arti kehilangan. Rahmat berhenti di depan rumah tua yang hampir roboh. Ket kayunya mengelupas, jendelanya tinggal rangka, dan pekarangannya telah ditelan ilalang liar. Ia berdiri di sana lama, memandang satu batu nisan kecil yang mencuat di sisi belakang rumah, tertutup lumut namun masih berdiri tegak seolah menantinya sejak lama. Warga desa tak tahu kalau Rahmat masih hidup. Bahkan mereka percaya lelaki itu telah gugur dalam misi militer rahasia yang tak pernah diumumkan oleh negara. Yang tersisa hanya selembar foto buram di ruang kepala desa, dan cerita bisu yang tak pernah benar-benar selesai. Suara ranting patah dari arah semak membuyarkan lamunannya. Rahmat menoleh cepat, matanya menajam seperti masa lalunya belum benar-benar lepas dari kewaspadaan. Dari balik semak, muncul seorang bocah lelaki dengan mata lebar dan wajah penuh rasa ingin tahu. "Pak, Bapak siapa?" tanya si bocah dengan suara pelan. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap bocah itu lama, sebelum akhirnya meletakkan bungkusan dari punggungnya ke tanah. Tangan tuanya bergetar saat membuka tali simpul kain, memperlihatkan sehelai kain loreng tentara yang masih utuh, dan sebuah surat usang yang warnanya telah pudar. Di kejauhan, suara lonceng sekolah berbunyi nyaring. Hari baru telah dimulai di desa itu, namun bayang-bayang masa lalu baru saja kembali mengintai. Angin pagi menyusup dari celah-celah papan rumah reot itu, membawa aroma rumput liar dan debu masa lalu. Rahmat duduk bersila di depan nisan kecil, membuka perlahan lipatan surat yang telah kusut dan rapuh dimakan waktu. Tulisan tangannya sendiri, namun kini terasa asing. Baris demi baris kata yang ditulis 2 dekade lalu masih terpatri jelas, walau sebagian hurufnya mulai hilang ditelan kelembapan. Surat itu tidak pernah dikirimkan. Isinya bukan permintaan maaf, bukan pula pengakuan. Hanya rentetan cerita tentang luka, tentang perang, dan tentang nama seorang perempuan yang ia tinggalkan tanpa janji, tanpa penjelasan. Nama itu tertulis di bagian akhir, Siti Maryam. Istrinya. Atau lebih tepatnya, wanita yang seharusnya menjadi istrinya jika hari itu ia tidak dipanggil untuk pergi. Rahmat meremas surat itu perlahan, menahan gelombang emosi yang naik hingga ke tenggorokan. Ia menyesal, tapi bukan penyesalan biasa. Ini semacam rasa hampa yang tumbuh liar seperti ilalang, tak bisa ditebang dan tak bisa diabaikan. Langkah kaki terdengar mendekat di jalan batu. Suara sandal gesek dengan tanah kering. Rahmat tidak menoleh. Ia tahu, seseorang sedang memperhatikannya dari jauh. Dan benar saja, suara berat seorang lelaki memecah keheningan. "Pak, panjenengan siapa? Ngapain di rumah kosong itu?" tanya lelaki itu, penjaga makam merangkap tukang kebun desa. Rahmat tidak langsung menjawab. Ia merogoh kantong bajunya dan menyerahkan sesuatu. Sebuah kalung berbandul peluru, dan kartu identitas militer dengan foto lusuh. Wajah itu masih mirip, meski waktu telah membuatnya nyaris tak dikenali. Lelaki itu menatap kaget. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia lalu menunduk dalam-dalam. "Rahmat, astagfirullah, semua orang mengira panjenengan sudah mati." Rahmat menatap kosong ke arah langit yang mulai memutih. Ia tahu kalimat itu akan ia dengar. Dan ia tahu, kedatangannya akan membuka kembali luka yang selama ini telah dikubur dalam. "Di mana Maryam dikuburkan?" tanyanya pelan. Penjaga itu hanya menunjuk ke arah bukit kecil di belakang masjid. Rahmat memejamkan mata. Nafasnya berat. Ia belum siap, tapi waktu tidak akan menunggunya. Hari itu, di bawah langit yang mendung, satu kebenaran mulai muncul ke permukaan.
Namun kebenaran itu belum utuh. Masih banyak yang tersembunyi, dan bayangan dari masa lalu belum semuanya menunjukkan wajah aslinya. Rahmat menapaki undakan tanah menuju bukit kecil di belakang masjid, tempat deretan nisan tua berbaris sunyi menghadap ke arah kiblat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuh yang menua, tapi oleh beban yang tak pernah selesai di dalam dada. Kabut belum sepenuhnya menghilang dari puncak bukit. Embun masih menggantung di ujung rumput liar dan suara burung-burung pagi seperti ikut menunduk saat Rahmat tiba di depan sebuah nisan sederhana. Tak ada nama, hanya sepotong papan kayu tua yang mulai lapuk dan sebuah batu pipih tanpa ukiran. Tapi penjaga tadi meyakinkan, disitulah Maryam dikuburkan. Rahmat duduk di tanah, tangannya menyentuh permukaan nisan yang dingin. Tidak ada air mata, karena hatinya terlalu kering untuk menangis. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Waktu telah mencuri semua kemungkinan kata. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari dalam rompi militer lusuhnya. Sebuah foto lama, sobek di bagian bawah, tapi cukup jelas menunjukkan dua wajah muda yang dulu penuh harap. Di belakang foto, tertulis tanggal, 2 hari sebelum ia dipanggil untuk misi terakhir yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar lagi. Rahmat menoleh. Kali ini bukan bocah. Seorang perempuan berdiri di ujung jalan tanah, membawa ember kecil dan sapu lidi. Wajahnya teduh, meski tampak heran dan sedikit waspada. Ia melangkah pelan mendekat, matanya terpaku pada wajah Rahmat. "Panjenengan?" "Rahmat?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Rahmat berdiri perlahan. Matanya menyipit. Butuh beberapa detik sebelum ia mengenali sosok itu. "Ayah?" lanjut perempuan itu lirih. Dunia seakan berhenti berputar. Seketika, kabut seolah menjauh. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya suara napas, dan gemetar di tangan Rahmat yang tak mampu terulur. Perempuan itu meneteskan air mata. "Aku Halimah, anak panjenengan." Rahmat terhuyung. Ia menatap perempuan itu, mencoba mencari jejak masa lalu di balik wajah yang asing tapi anehnya terasa akrab. Ia tidak tahu apakah ini karunia, atau hukuman yang tertunda. Tapi satu hal pasti, kisah ini belum selesai. Belum. Rahmat dan Halimah duduk bersisian di sisi makam Maryam. Embusan angin pagi menyapu wajah mereka, membawa harum tanah basah dan kenangan yang menggumpal di udara. Tak ada kata selama beberapa saat. Hanya suara gemerisik rumput yang mengisi jeda, seolah memberi ruang pada pertemuan yang tertunda selama 20 tahun. "Ayah dulu pergi tanpa kabar." Suara Halimah akhirnya pecah, pelan, tapi syarat luka. "Ibu nunggu setiap hari. Sampai beliau sakit. Sampai semuanya terlambat." Rahmat tidak menjawab. Ia menatap tanah, tangannya meremas ujung celana lapuknya. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa menghapus rasa ditinggalkan. Apalagi jika luka itu diwariskan kepada anak yang bahkan belum sempat ia peluk. Ayah ditugaskan ke wilayah perbatasan. Operasi senyap. Satu regu gugur. "Aku selamat, tapi kami diperintahkan tidak kembali." Semua identitas dihapus, ujar Rahmat pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Halimah memalingkan wajahnya, menahan sesak yang menyeruak di dada. "Kenapa baru sekarang pulang?" tanyanya, tanpa intonasi marah, tapi cukup untuk menampar batin siapapun. Rahmat menarik napas panjang. "Aku baru bisa lari dari bayang-bayang itu." Tapi waktu tak menunggu. Halimah membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Kotak itu tampak tua, dengan ukiran tangan khas desa. Ia meletakkannya di pangkuan Rahmat. "Ibu pernah bilang, kalau suatu hari ayah kembali, kotak ini buat ayah," katanya. Rahmat menatap kotak itu seolah melihat hantu masa lalu. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya ada dua benda. Sebuah surat kecil yang ditulis dengan tinta pudar, dan seutas gelang benang merah, tali yang dulu mereka pakai saat lamaran sederhana sebelum ia berangkat tugas. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata Maryam begitu tenang, bahkan menjelang ajal. Ia tahu, ia tidak akan bisa menunggu selamanya. Tapi ia percaya, satu saat, Rahmat akan kembali. Bukan untuk menjelaskan, bukan untuk meminta maaf. Tapi untuk tahu bahwa ia tetap dicintai, meski dalam diam dan tanah. Mata Rahmat basah. Tapi tak ada tangisan. Hanya diam yang dalam, dan dada yang seakan pecah oleh kenangan yang tak selesai.
Dari kejauhan, terdengar azan zuhur menggema, menyelinap di antara batang-batang pinus dan nisan-nisan tua. Rahmat tahu, waktunya di desa ini tidak akan lama. Tapi sebelum pergi, ada satu nama yang belum ia temui. Seseorang yang mungkin menyimpan jawaban dari peristiwa yang membuatnya terhapus dari dunia. Seseorang yang dulu menghilang bersamanya dalam operasi itu, tapi tidak semua orang tahu ia masih hidup. Langit mulai berwarna tembaga ketika Rahmat meninggalkan makam Maryam dan berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju dusun belakang, tempat orang-orang tua biasa tinggal. Suasana desa masih sepi, hanya suara ayam kampung dan denting alu dari dapur-dapur kayu yang terdengar samar. Langkah Rahmat berhenti di depan sebuah rumah panggung yang nyaris tersembunyi di balik pohon mangga besar. Ia menghela napas, matanya menatap papan nama tua di depan pintu, Karim bin Sulaiman. Karim. Nama itu terpatri jelas dalam ingatannya. Satu-satunya rekan dalam operasi militer 20 tahun lalu yang menghilang tanpa jejak. Tidak ada laporan gugur, tidak juga ada yang tahu apakah ia selamat. Tapi Rahmat ingat betul, seseorang menolongnya dari reruntuhan hutan saat baku tembak meledak. Seseorang dengan luka di lengan kiri. Dan orang itu adalah Karim. Rahmat mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Daun pintu akhirnya terbuka pelan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan kain selendang dan mata sayu. Ia mengamati Rahmat dari ujung kepala hingga kaki. Mau cari siapa, nak? Tanyanya lirih. Karim. Karim bin Sulaiman, jawab Rahmat pelan. Wanita itu terdiam sejenak. Lalu, matanya mulai memerah. Karim sudah 10 tahun tidak pernah keluar rumah. Sejak pulang dalam keadaan luka parah dan pikirannya tidak lagi utuh. Rahmat terkejut. Ia tidak menyangka, Karim masih hidup, tapi terpenjara di tubuh sendiri. Apa boleh saya menemuinya? Tanya Rahmat, nyaris berbisik. Wanita itu mengangguk, lalu mempersilakan masuk. Rahmat melepas sepatunya, dan melangkah perlahan ke dalam rumah gelap itu. Udara di dalamnya pengap, dan di sudut ruangan terlihat seorang lelaki tua duduk menghadap dinding, tubuhnya kurus dan punggungnya membungkuk. Ia menggenggam sebuah benda kecil, kompas militer yang sudah retak di tengahnya. Karim, ini aku. Rahmat, ucapnya pelan. Tak ada reaksi. Rahmat mendekat, berlutut di samping tubuh ringkih itu. Wajah Karim penuh kerut, matanya kosong. Tapi ketika Rahmat menyentuh bahunya dan menyebut lagi namanya, sesuatu bergetar di tubuh lelaki tua itu. Rahmat, gumamnya. Matanya menoleh perlahan. Sejenak, hanya hening. Tapi lalu, dari balik kehampaan itu, muncul satu kalimat yang membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Mereka masih hidup. Rahmat terdiam. Mereka yang kita tinggalkan di hutan itu, mereka tidak mati. Degup jantung Rahmat berpacu. Kenyataan itu bukan hanya mengguncang, tapi membuka pintu baru ke dalam misteri yang selama ini ia kira telah terkubur bersama senyapnya operasi. Karim menggenggam lengan Rahmat erat. Mereka akan datang. Kau harus kembali ke sana sebelum semuanya terlambat. Di luar, angin mulai berputar aneh. Dan di dada Rahmat, rasa takut yang sudah lama hilang, kembali tumbuh seperti bara dalam gelap. Di hari Jumat yang sunyi, Rahmat duduk di saf paling belakang masjid tua di desa Sukaratu. Suara khatib menggema lembut, menyebut satu ayat yang seakan menjadi jawaban atas perjalanan panjang yang baru saja ia akhiri. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Air mata menetes perlahan di pipi Rahmat. Ia tidak menangis karena duka, melainkan karena lega. Segala penantian, pengorbanan, dan kesendirian akhirnya menemukan tempatnya. Ia kembali, tidak untuk dikenang, tapi untuk disucikan. Setelah sholat, Rahmat berdiri sebentar di bawah langit biru yang cerah. Ia menatap makam Maryam di kejauhan dan rumah kecil tempat Halimah kini tinggal bersamanya. Masa lalu telah memeluknya kembali, bukan untuk mengikat, melainkan untuk membebaskan. Hikmah dari cerita ini. Ketulusan tidak pernah sia-sia. Waktu boleh hilang, tapi niat baik akan kembali sebagai cahaya. Setiap perjuangan yang tak terlihat manusia, tetap dicatat oleh Allah. Seperti dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8, bahwa sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan balasannya.
Maaf dan pertemuan adalah dua bentuk rahmat yang tak semua orang sempat rasakan. Namun siapa yang bersabar, Allah akan membukakan pintunya. Pulang bukan hanya perkara tempat, tapi hati yang kembali kepada hakikatnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang sia-sia di sisinya. Klik like dan subscribe channel ini.